pasti macam-macam ragamnya, atau at least yang harus punya cita-cita juga jadi leader begitu. Kalau sekarang masih baru masuk tadi dan seterusnya, mungkin belum punya kewenangan yang luas, tapi sudah pasti punya kewenangan. Dan desainlah diri kita untuk tahu mulai gedean dulu secara makro, sehingga strategic thinking-nya nggak hilang. Kan gampang nih, kenapa sih mereka itu bisa positif? Contoh aja itu. Nanti keluarlah alasan, oh nggak bisa kita, 1, 2, 3, 4. Biasanya gitu, kalau yang pemenang, biasanya dia nggak punya alasan. Oke, contoh, mappingkan dengan kita, effort-nya keluarin, ikutin, sesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia dan seterusnya, sesuaikan dengan budaya company kita dan seterusnya. Hasilnya kita cek nanti di periode berikutnya. Tapi ada yang biasanya langsung against. Ini contoh juga nih leadership yang biasanya melihat krisis, melihatnya dari angle yang lain saja nih. Against saja, oh, nggak bisa di kita dan seterusnya. Nah ini pilihan teman-teman. Tapi saya berharap yang hadir hari ini gitu, hampir lebih dari 490 orang, ayo ngelihat dari angle positif dan kejadian yang sudah itu dijadikan pembelajaran. Kehidupan nggak ada yang sempurna, saya bicara di sini, nyari kesalahan saya sangat mudah. Saya berkarir di Telkom sebelum pensiun 22 tahun, 6 bulan, 20 tahun 6 bulan. Nyari kesalahan saya sangat mudah. Tapi saya bukan orang yang ragu terhadap apa yang sudah saya lakukan. Karena pertimbangannya pasti cukup masak gitu, cukup dalam, sehingga kita melihat ke depan pun lebih optimis. Karena bukan dihantuin, bukan punya background yang kelam gitu. Gak usah khawatir, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau hari ini diajak diskusi kesalahan masa lalu kita, mungkin kita bisa senyum aja. Oh dulu kesalahan begitu aja, takutnya minta ampun ya. Tapi itu semua mau menambah kita, jangan hanya membela diri juga nggak wise juga kalau misalkan hanya pengen mempertahankan jabatan, pengen mempertahankan suatu, nggak wise juga. Kita harus ingat bahwa hidup di dunia mau berapa lama. Kehidupan lain masih ada dan itu harus dipertanggungjawabkan dan kayaknya kita nggak bisa menghindarin. Mungkin alat ukurnya lebih valid pasti, lebih detail dan seterusnya. Nah, itu yang menarik harus menjadi spirit kita dalam melakukan penugasan kita di aktivitas kita harian kita. Oke, lanjut. Nah, bagaimana agar sustain? Salah satunya pasti mau nggak ada pilihan transformasi. Telkom punya pengalaman yang sangat panjang. Bagi yang karyawan Telkom, teman-teman yang Telkom, baca historinya Telkom, habis ini ada journey-nya gitu ya. Intinya transformasi ya pasti hanya 3 inilah ujung-ujungnya. Dicari apapun, pasti bicara orangnya gimana, disiapin, saat ini siap nggak, melihat ke depan gimana, histori yang pernah gagal apa, yang sukses apa, bisa dicontoh, ya kan? Terus yang kedua, culture-nya gimana, matching nggak, ukuran-ukurannya harus berbeda. Digitalisasi hadir bukan untuk memperribet orang, mempersulit orang, tapi harus memberikan benefit baik bagi company maupun bagi pelakunya. Sehingga memudahkan orang itu, membantu orang itu dengan tools, dengan digital yang ada, harusnya itu yang dilakukan. Termasuk organisasinya. Termasuk jangan lupa nih, ukuran-ukurannya. Kalau ditanya di Telkom, khususnya terakhir saya sebelum ke enterprise di HCM, saya jujur KPI belum berhasil mengubah. Tapi bukannya saya nggak pernah melakukan perubahan. Perubahan akan kita lakukan dan keburu di demo. Nggak apa-apa, di demo itu pembelajaran juga bagi saya. Ternyata ya, niatan yang baik, konsep yang baik, informasi tidak terdeliver dengan baik, dampaknya di demo. Gitu. Makanya saat di demo saya malah terima kasih. Saya nggak khawatir dan di Rapim saya declare waktu itu, melakukan hal yang baik jangan takut. Di demo dinamika. Nggak apa-apa, buktinya juga saya sampai sekarang masih dikasih kepercayaan begitu ya. Jadi yang penting teman-teman tadi, ide-ide besar harus selalu muncul dimanapun kita berada. Dan setelah dibahas, jangan ragu juga untuk mendeklar menjadi satu tahapan berikutnya, apakah itu draft keputusan atau keputusan. Khusus yang KPI dan renumerasi di Telkom, saya masih harus ngaku minta maaf. Karena konsep yang sudah ada belum terimplementasikan. Mudah-mudahan penerusnya ada Pak Bambang dan senior leader yang lain yang sekarang masih berkecimpung di human capital. Kalau itu bagus untuk perusahaan dan bagus untuk karyawan, just do it. Nggak usah ragu. Nanti ada demo berikutnya Pak Bambang, kan Pak Bambang nanti yang demo saya. Saya bantuin loh. Konsep itu jangan khawatir teman-teman. Tapi kuncinya tadi,